Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Oke, alhamdulillah. Sehat semua kan? Sehat. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Ibu Sri Lestari Anwar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, Ibu silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan juga memimpin doa. Silakan. Sebelumnya disiapkan. Beri salam. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekretaris kelasnya siapa yang tidak hadir, Nak? Tiga orang ya. Terima kasih kepada Anda sekalian yang hadir hari ini. Ya, itu adalah pertanda bahwa Anda sekalian adalah siswa-siswa yang rajin. Rajin itu pangkal pandai. Tidak bosan-bosan untuk mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Coba dicek di sekitarnya apakah masih ada sampah-sampah di situ. Alat tulisnya, buku pelajarannya. Siap semua untuk belajar hari ini ya? Siap. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, seperti biasa kita senantiasa membangkitkan cinta kita kepada tanah air, menumbuhkan sikap nasionalisme dengan menyanyikan salah satu lagu nasional negara kita ya. Silakan berdiri. Tibalah benderaku, lambang suci gagah perwira. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, baik, kita ice breaking dulu ya. Karena Ibu lihat wajah-wajahnya sangat tidak bersemangat, sangat lesu, ada bahkan yang mengantuk dari tadi. Kita ice breaking dulu. Nama ice breakingnya adalah spelling bee. Ini biasanya kalau dalam bahasa Inggris disebutnya spelling bee. Kalau bahasa Indonesia itu mengeja kata. Bagus. Jadi salah satu fungsi dari ice breaking ini, jadi bukan kita tidak hanya sekadar bermain. Kalau Ibu lihat, ini sudah SMP kelas 7 tapi masih sering salah dalam penulisan kata. Entah itu ada yang hurufnya berlebih, atau bahkan ada juga kata yang ada yang hilang hurufnya. Kelompok 1 silakan. Oh iya, yang salah dibedaki ya. Fokus ya. Yang di bagian belakang harus mendengarkan dengan baik bagian depannya. Oke, kata yang pertama. Siap? Siap? Siap. Kata yang pertama, motivasi. Apa? Salah. Harusnya P. Bedaki lah. Masing-masing satu garis. Ya. Oke. Tepuk tangan. Silakan duduk. Silakan diperhatikan kembali di depan. Baik, siapa yang masih ingat pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Oke, silakan Andini. Unsur-unsur atau struktur surat dinas. Unsur-unsur atau struktur surat dinas. Oke, bagus, masih ingat. Apa saja unsur-unsur dari surat dinas? Siapa? Andini? 1. Kepala surat atau kop surat. Tempat dan tanggal surat. Hah? Tempat dan tanggal surat. Nomor surat. Apa? Lampiran. Perihal. Alamat yang dituju. Salam pembuka. Isi pembuka, inti dan penutup. Salam penutup. Pengirim surat. Yang terakhir? Tembusan. Tembusan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Bagus ya. Silakan diperhatikan kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar ini masih sama dengan KD pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan menelaah kaidah kebahasaan dari surat dinas dan menulis surat dinas dengan memperhatikan kelengkapan unsur, pilihan kata, isi, struktur, dan kaidah penulisan yang sesuai dengan ejaan dan tanda baca. Adapun tujuan pembelajarannya, coba dilihat ya. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi kita akan kembali melakukan kegiatan proyek.
yang dipadukan dengan pendekatan TPACK. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama, menelaah kaidah kebahasaan dari surat dinas yang dibaca. Kemudian yang kedua, menulis surat dinas dengan memperhatikan kelengkapan unsur atau struktur dan juga memperhatikan kaidah kebahasaannya. Siapa yang mau masuk OSIS nanti? Wah, hampir semua berarti ya. Oke, silakan. Kaitannya dengan menulis surat dinas, itu kalau kita masuk di sebuah organisasi, apalagi misalnya sekretaris, itu kita harus mengerti tentang persuratan. Kalau misalnya mungkin melakukan kegiatan, biasanya itu kita membuat persuratan. Makanya penting sekali untuk anak-anakku yang ingin bergabung di OSIS nanti, supaya bisa memahami tentang surat dinas itu sendiri. Ya, itu ya manfaatnya. Kemudian penilaian ini sama dengan yang lalu-lalu. Ini meliputi 3, sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan. Kaidah kebahasaan yang pertama untuk surat dinas itu adalah pemilihan kata ya. Pemilihan kata. Jadi kata yang digunakan itu harus baku. Jadi tidak boleh menggunakan kata tidak baku dalam menulis surat dinas. Salah satu pedoman yang bisa digunakan untuk mengetahui kata itu baku atau tidak adalah dengan menggunakan KBBI. Misalnya nanti mungkin menulis surat dinas terus tiba-tiba bingung Ki, oh yang mana ini baku misalnya antara kata, coba Ibu tanya Ki, yang mana baku kata nasihat atau nasihat? Yang jawab nasihat siapa? Angkat tangannya. Jadi yang baku adalah nasihat. Bukan nasihat. Padahal yang selama ini digunakan orang adalah nasihat kan? Dalam menulis surat dinas itu harus dipakai kata-kata yang baku. Acuannya tadi bisa menggunakan KBBI. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aris, silakan Aris. Apakah surat izin tidak masuk sekolah itu termasuk surat dinas, Bu? Oke. Apakah surat izin tidak masuk sekolah itu termasuk surat dinas? Ada yang bisa jawab? Kira-kira termasuk atau tidak? Termasuk atau tidak? Oke, Ibu tanya dulu. Di dalam surat izin tidak masuk sekolah itu, apakah ada kop suratnya? Apakah ada begininya? Tidak ada kan? Apakah ada nomor lampiran perihalnya? Tidak ada. Apakah ada stempel lembaganya? Tidak ada. Berarti dia surat dinas atau surat pribadi? Surat pribadi. Jadi bukan surat dinas, Haris ya. Kita akan kuis dulu untuk lebih meningkatkan lagi pemahaman kalian terkait dengan kaidah kebahasaan dari surat dinas. Ada 10 pertanyaan berkenaan dengan unsur dan kaidah kebahasaan dari surat dinas, ya. Silakan nanti masing-masing kelompok saling bekerja sama untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam kuis ini. Semua sudah bergabung? Kita mulai ya. Oke, kerjasama ya, satu kelompok ya. Oke. Oke, peringkat pertama kelompok 3, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Tadi Ibu sudah sampaikan, hari ini kita akan melakukan kegiatan proyek menulis surat dinas. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan bentuk tim dalam satu kelompok, tentukan siapa ketua, siapa sekretarisnya, dan anggotanya. Kemudian persiapkan juga alat-alat dan bahan yang sudah Ibu sampaikan untuk dibawa hari ini. Lengkap semua ya, setiap kelompok, gunting, lem, kertas, dan lain sebagainya. Lembaran yang kedua itu ada 2 surat dinas yang teracak unsur-unsurnya. Jadi ada yang sudah tepat secara kaidah kebahasaan dan ada yang tidak tepat. Tugas kalian adalah menelaah unsur-unsur itu, memilih kira-kira yang mana ini unsur yang tepat. Misalnya di antara kedua kop surat ini, yang mana yang secara kaidah kebahasaan sudah benar? Ya, misalnya yang kuning, gunting, kemudian
tempel di tabel di belakang. Setelah kita tempel semua unsur-unsur yang di sini, yang sudah benar secara kaidah kebahasaan, tulis kembali menjadi surat dinas yang utuh, sesuai struktur dan kaidah kebahasaan di kertas yang sudah disiapkan. Tulis Ki serapi mungkin, seperti contohnya surat dinas yang Ibu berikan di bahan ajar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan ini kira-kira? Sudah jelas semua ya? Jadi waktunya 30 menit. Dimulai dari sekarang ya. Ingat nanti kalau menulis titik komanya diperhatikan sesuai dengan yang kamu tempel di situ, tulis persis. Nah, tanda bacanya, hurufnya. Tulis namanya di situ. Kalau dia tidak aktif jangan. Berarti nanti ditulisnya sama persis dengan ini nah. Huruf kapitalnya perhatikan, huruf kapitalnya kemudian tanda baca. Kalau misalnya masih ada yang bingung, boleh dibuka kembali tuh bahan ajarnya, dicek tadi contoh surat dinas yang Ibu bagikan Ki di bahan ajar ya. Sebelum tanggal. Kalau sudah selesai semua, silakan difoto ya. Sampul LK, mulai dari sampul LKPD, kemudian bagian analisis kaidah kebahasaan yang tabel itu, kemudian suratnya difoto, kemudian dikirim ke grup untuk ditampilkan nanti setiap kelompok dan dikoreksi oleh kelompok yang lain. Karena semua sudah selesai, sekarang tiba waktunya untuk menampilkan pekerjaan yang sudah dikerjakan ya. Kita mulai dari menelaah aspek kebahasaan dari surat dinas ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan hasil kerja proyek kami. Oke, ini sampulnya, ini hasilnya. Oke, silahkan dicocokkan pekerjaannya kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Kop surat, kelompok 1 memilih kuning. Kelompok 2 dan 3? Kuning. Jadi sudah tepat ya. Penulisan kop surat yang benar itu yang berwarna kuning. Kalau kop surat, kemudian ini tadi, kalau dalam menulis surat dinas itu kan harus menggunakan kalimat yang efektif. Di sini ada yang di bagian warna merah itu ada kalimat tidak efektif di situ. Ada di situ mengatakan atas perhatian Bapak kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Itu tidak efektif. Tidak perlu ada banyak-banyaknya ya. Kemudian pengirim surat Merah. semuanya merah? Kuning? Merah. Itu merah. Sudah benar semua merah ya? Jadi tidak perlu ditulis kepala sekolah UPTD, tidak ada sekolahnya lagi, langsung kepala UPTD. Tapi kira-kira apa yang perlu ditanggapi di sini? Kurang rapi. Iya, perlu dirapikan lagi ya. Oke. Sudah bagus semua. Coba tepuk tangan dulu untuk kalian semua sudah menyelesaikan tugasnya. Baik. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Hari ini kita sudah belajar tentang kaidah kebahasaan surat dinas dan menulis surat dinas. Dalam menulis surat dinas kita harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Di antaranya menggunakan bahasa yang baku dan resmi. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menyimpulkan ya. Bagus sekali. Jadi kita sudah belajar tentang kaidah kebahasaan surat dinas dan juga sudah menyelesaikan proyek menulis surat dinas dengan hasil yang sudah sangat lumayan bagus ya. Ya itu. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Adakah hal yang menyenangkan yang Anda peroleh dari pembelajaran hari ini? Dalam pembelajaran ini saya senang karena kita melakukan hal yang baru seperti bermain kuis menggunakan Quizizz. Oke. Oh iya. Terima kasih Andini ya. Jadi menurut Andini hal yang menyenangkan itu karena kita melakukan hal yang baru seperti kuisnya tadi menggunakan Quizizz. Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik.
kemudian sudah menyelesaikan tugas proyeknya juga dengan sangat bagus. Tepuk tangan dulu yang paling keras untuk kalian semua. Anak-anak. Oke, cukup. Cukup. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mereview kembali pelajaran-pelajaran yang telah lalu sebagai persiapan untuk melaksanakan ujian semester. Sebelum kita pulang, Ibu persilakan kepada Nandaris untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita membaca doa dalam materi. Ya, terima kasih. Baik, jadi kita sudah tiba di akhir pembelajaran. Tolong tadi kalau sudah sampai di rumah nanti banyak-banyak mengulangi pembelajarannya ya. Jangan terlalu banyak main karena kita sudah tiba di penghujung semester, sudah hampir ujian akhir semester. Tolong jaga kesehatannya, makan dengan teratur, istirahat yang cukup, dan jangan suka begadang. Oke? Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.